Halo semuanya, saya Alika Putri Lestari. Saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 1. Bentuk umum dari fungsi linier adalah y sama dengan fx adalah y sama dengan ax plus b. Dengan a dan b adalah konstanta, x adalah variabel bebas, dan y adalah variabel terikat. Selanjutnya ada fungsi linier dalam ekonomi. Penerapan fungsi linier dalam ekonomi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas pada fungsi permintaan, penawaran, serta menentukan titik keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, studi kasus fungsi linier. Pada saat harga cabai 30.000 per kilogram, permintaan cabai sebanyak 500 kilogram. Tetapi pada saat harga cabai meningkat menjadi 60.000 per kilogram, permintaan akan cabai menurun menjadi 200 kilogram. Bentuklah fungsi permintaannya. Penyelesaiannya, dalam penerapan pada fungsi permintaan, maka rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 30.000 per 60.000 min 30.000 sama dengan Q min 500 per 200 min 500. P min 30.000 dikali min 300 sama dengan 30.000 dikali Q min 500. Min 300P plus 9 juta sama dengan 30.000 Q min 15 juta. Min 30.000 Q sama dengan min 15 juta min 9 juta plus 300P. Min 30.000 Q sama dengan min 24 juta plus 300P per min 30.000. Q sama dengan 800 min 0,01P. Jika dari bentuk fungsi permintaan di atas akan diubah menjadi bentuk P sama dengan F kali Q, maka 0,01P sama dengan 800 min QP sama dengan 80.000 min 100 Q. Jadi diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 800 min 0,01P atau P sama dengan 80.000 min 100 Q. Kenalkan, saya Putri Zahidania, dan di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Barisan bilangan adalah suatu urutan bilangan yang memiliki urutan tertentu. Masing-masing bilangan dalam urutan disebut suku-suku barisan. Yang pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih dua suku berurutan selalu tetap. Suku pertama pada suatu barisan dinotasikan dengan U1 atau A. Selisih atau disebut beda antara dua suku berurutan dinotasikan dengan B, dan suku barisan ke N dinotasikan dengan UN. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang selalu tetap, di mana R rasio antara dua buah suku yang berurutan merupakan bilangan konstan, sehingga diperoleh bentuk umum dari barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio sebagai R adalah sebagai berikut. Rumus umum barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Lalu ada deret. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suatu suku-suku suatu barisan. Yang pertama ada deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika atau suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Secara umum dapat dituliskan U1 plus U2 plus U3 plus U4 dan seterusnya, sehingga dapat dirumuskan dengan Sn sama dengan 1 per 2A dalam kurung 2A plus dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung, atau Sn sama dengan 1 per 2N dalam kurung A plus UN tutup kurung. Yang kedua ada deret geometri.
Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Secara umum dapat ditulis dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 titik-titik plus UN, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika R lebih kecil dari 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 dikurang R. Sedangkan jika R lebih kecil dari 1, maka Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Lalu ini adalah studi kasus barisan aritmatika. Soalnya adalah perusahaan roti Manis Jaya mampu memproduksi 150 roti pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut dapat menambah produksinya sebanyak 40 roti setiap bulan karena adanya peningkatan mesin dan keterampilan karyawan. Jika perkembangan produksi dianggap konstan, tentukanlah A. Banyaknya roti yang diproduksi pada bulan ke-8, B. Total produksi selama 8 bulan pertama. Dan ini adalah cara penyelesaiannya. Diketahui A sama dengan 150, B sama dengan 40, dan N sama dengan 8. Jawabannya A sama dengan UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U8 sama dengan 150 ditambah buka kurung 8 dikurang 1 tutup kurung 40. U8 sama dengan 150 ditambah hasil dari 8 dikurang 1 sama dengan 7, lalu dikalikan 40. Jadi hasilnya 280. Jadi U8 sama dengan 150 ditambah 280 sama dengan 430. Jadi produksi pada bulan ke-8 adalah 430 kue. Lalu jawaban yang B adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. S8 sama dengan 8 per 2 buka kurung 2 buka kurung A nya adalah 150, jadi buka kurung 150 tutup kurung ditambah buka kurung N nya adalah 8 dikurang 1 tutup kurung dan B nya adalah 40 tutup kurung. S8 sama dengan 4, hasil dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu buka kurung 300, hasil dari 150 dikali 2 ditambah 280, hasil dari 8 dikurang 1 lalu dikalikan 40. Lalu S8 sama dengan 4 buka kurung 580 tutup kurung. S8 sama dengan 2320. Jadi jumlah produksi selama 8 bulan pertama adalah 2320 roti. Terima kasih. Halo semuanya, saya Indri dan di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial. Apa sih diferensial? Diferensial itu membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Manfaatnya apa? Manfaatnya dari konsep diferensial dapat menjadi alat untuk menganalisis dalam bidang bisnis atau ekonomi karena dalam bidang tersebut sangat umum terjadi masalah terkait perubahan, penentuan tingkat maksimum maupun penentuan tingkat minimum. Penerapan diferensial itu gimana? Penerapan diferensial dalam ekonomi memiliki peranan penting, bener banget pastinya. Yang penting banget dalam menjelaskan hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal, baik dalam hal pendapatan, biaya, produk, maupun laba. Merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Dalam hal pendapatan, ada pendapatan total yang biasa kita sebut tuh total revenue, disingkat tuh TR aja. Terus pendapatan rata-rata dinamanya tuh average revenue atau AR. Dan pendapatan marginal revenue atau MR. Sedangkan dalam hal biaya ada biaya total, dinamanya total cost atau TC. Biaya rata-rata atau average cost AC dan biaya marginal atau marginal cost MC. Terus juga di sini ada studi kasus diferensial nih.
Nomor 1, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 3Q plus 27. Di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Berdasarkan informasi tersebut, maka ditanyakan fungsi pendapatannya dan nilai marginal pendapatan jika Q sama dengan 10. Nah, kita nyari R dulu nih. Gimana caranya? Ini caranya revenue R sama dengan I kali Q. P-nya itu apa? P-nya itu harga dan Q-nya itu kuantitas. Oke, jadi cara jawabnya itu revenue sama dengan R itu sama dengan P kali Q. R sama dengan 3Q plus 27 dikali Q. R sama dengan 3Q plus 27Q. Kenapa 3Q-nya ini bisa kuadrat jadi 3Q kuadrat? Karena 3Q dikali Q. Q-nya ada 2, jadinya itu 3Q kuadrat. Terus 7-nya kok bisa jadi Q? Ini dipisahin aja masukin ke 27 gitu caranya. Terus marginal revenue-nya R aksen sama dengan 2 kali 3Q. Kan kalau diferensial itu dikurang, jadi 3Q pangkat 2 kurang 1 plus 1Q kali 27Q 1 kurang 1. R aksen jadi 6 itu dari mana? 6 itu dari 2 kali 3, jadi 6Q. Kenapa? Ya gitu. Kenapa Q-nya nggak jadi kuadrat? Karena dikurang 1, jadi Q-nya tinggal 1, jadi 6Q plus 27. Kok Q-nya hilang? Karena 1 kurang 1. Q pangkat 1 kurang 1, jadi Q-nya hilang. Jadi R aksen sama dengan 6Q plus 27. Nilai R aksen jika Q sama dengan 10, R aksen sama dengan 6 dalam kurung 10 plus 27, dikaliin aja 60 plus 27 jadi 87 gitu. Jadi interpretasi nilai R aksen sama dengan 87. Artinya untuk setiap peningkatan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya penambahan pendapatan sebesar 87. Sebaliknya, untuk setiap penurunan penjualan Q sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya penurunan pendapatan sebesar 87. Begitu guys. Halo semua, saya Royhana. Saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai integral. Pengertian integral tertentu dalam ekonomi. Integral tertentu ini sering digunakan untuk menentukan fungsi, harga, atau permintaan yang berubah setiap waktunya. Yang kedua, ada pengertian integral tentu dalam ekonomi. Sebaliknya, integral tentu digunakan untuk menghitung total, keuntungan, atau kerugian dalam periode tertentu. Di sini sudah terlihat ada soal, yaitu diketahui utilitas marginal atau MU sama dengan 90 ditambah 30 Q, tentukan persamaan utilitas totalnya. Diketahui MU sama dengan 90 ditambah 30 Q, rumusnya yaitu marginal utilitas atau MU sama dengan DU dibagi DQ. Jawabannya yaitu utilitas sama dengan integral MU DQ sama dengan integral 90 ditambah 30 Q DQ. Integral 90 DQ sama dengan 90 Q. Integral 30 Q sama dengan integral 30 Q DQ sama dengan 30 dikali Q pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 15 Q pangkat 2. Utilitas sama dengan 90 Q ditambah 15 Q pangkat 2 ditambah K atau konstanta. Utilitas sama dengan 90 Q ditambah 15 Q pangkat 2. Demikian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf.